Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan salat. Yang pertama untuk kita perhatikan, setelah kita mempelajari tentang azan, hendaknya kita mempelajari untuk mengamalkannya. Disebabkan kata para ulama, man amila bima alima, allamallahu bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu terhadap ia yang telah ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang ia belum ketahui. Karena yang kita takutkan jangan sampai kita mempelajari terlalu banyak, namun tidak ada hal yang membekas pada jiwa dan keseharian kita. Jadi untuk kita mengamalkannya, azan itu sendiri sebagaimana yang kita pahamkan, bahwasanya disunnahkan untuk dijawab sebagaimana perkataan muadzin. Jadi kita membicarakan dari rumah ke masjid untuk mendatangi sholat. Jadi dari rumah ke masjid ataukah sudah di dalam masjid, kita disunnahkan menjawab azan. Apa yang diucapkan imam, itu yang diucapkan pula oleh orang yang apa yang diucapkan oleh muadzin, itu pula yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan. Semua lafaznya. Ini dalam salah satu pendapat. Pendapat yang lain yang membedakan lafaz ketika hayyalas shalah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, sama hayyalal falah. Tapi riwayat lain semuanya sama. Misalnya muazzin mengucapkan hayyalas shalah, kita mengucapkan juga hayyalas shalah, boleh. Jadi ada dua tata cara menjawab. Yang pertama, ketika muazzin mengatakan hayyalas shalah, kita juga mengucapkan hayyalas shalah. Boleh juga muazzin mengucapkan hayyalas shalah sama hayyalal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Semuanya ada riwayatnya. Jadi dari rumah kita keluar, bahkan lebih bagusnya kalau kita mengucapkan azan sudah di dalam masjid. Itu ada keberkahan hidup. Sebagaimana yang kita tahu, yang salah satu kitab terbaik dalam menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karyanya Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan ketika kita melihat kehidupan Syekh Albani, itu beliau 50 tahun tidak pernah mendengarkan azan kecuali beliau di dalam masjid. Ini diantara keberkahan beliau. Beliau salah satu orang yang bisa mengeluarkan hadis. Hadis ini sahih atau tidak? Kalau tidak sahih, apa ketidaksahihannya? Apa sebabnya? Itu ketika kita melihat kehidupan beliau, beliau tidak pernah selama 50 tahun mendengarkan azan kecuali sudah di dalam masjid. Ini keberkahan hidup. Jadi yang harus kita perhatikan untuk kita amalkan. Jadi awalnya dari rumah kita menjawab azan sebagaimana yang dikatakan muadzin. Kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah, kita menjawab doa setelah azan, yaitu Allahumma rabb hadzal da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Sampai situ. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad, setelah kita membahas hadisnya, itu tidak didapatkan satu riwayat. Jadi saya setelah meneliti hadis ini, kita teliti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya, itu tidak didapatkan tambahan lafaz la tukhliful mi'ad. Dan ketika kita melihat ulama hadis, memang ulama hadis mendoifkan tentang tambahan la tukhliful mi'ad. Itu doif. Dan ini juga dikuatkan oleh Abu Malik
di dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah yang membahas tentang fikih perbedaan mazhab. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian dari rumah kita hendaknya ketika mendengarkan azan berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Walaupun sudah qomat, biasanya kita mendapati masyarakat kita kalau sudah qomat kita mendengar suara lari mendatangi solat, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza thuwiba bis salati fala yas'a ilaiha ahadukum walakin yamshi wa alaihi sakinatu wal waqar, dalam lafaz lain wal wiqar, salli ma adrakta waqti ma sabaqaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, jika kalian mendapati salat telah menyempit, kemudian kalian jangan fala yas'a ilaiha, jangan kalian bersegera-segera seperti kita ini lari mendatangi salat. Di salah satu di antara kalian akan tetapi liyamshi wa alaihi sakinah, agar hendaknya di salah satu antara kita yang mendapatkan hal itu berjalan dengan penuh ketenangan, wal waqar, dan penuh wibawa. Jadi jalan penuh ketenangan dan wibawa, bukan lari-lari. Ini tidak dibolehkan. Kata Abu Hurairah, salli ma adrakta waqtik ma sabaqaka, salatlah terhadap apa yang kalian dapatkan, dan kalau kurang maka cukupkanlah. Jadi ini sunnah yang pertama. Ketika mendatangi solat, hendaknya kita tidak bersegera, tergesa-gesa, ngos-ngosan untuk mendatangi solat walaupun sudah iqamat. Kenapa? Karena solat itu penuh ketenangan. Hendaknya dari rumah kita sudah sadar, keluar dari rumah bahwasanya kita ingin menghadap kepada Allah. Kita bersab begini sebenarnya itu sudah terpatri dalam pikiran kita, seakan-akan ini sudah terjadi hari kiamat nanti. Ketika kita dibangunkan dari kubur kita, sama dibangunkan dari tidur kita, kita menghadap kepada Allah. Itu sebenarnya kalau kita mau bertadabbur tidur langsung menghadap ke masjid, itu sama dengan kejadian hari kiamat nanti. Seseorang dibangkitkan di hari kiamat, dibangunkan dari kuburnya, kemudian pergi menuju kepada mahsyar, sama dengan kita pergi menuju ke masjid untuk menghadap kepada Allah SWT. Itu harusnya lahir, sehingga lahir sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah SWT. Ini yang harus kita perhatikan untuk mendatangi sholat. Tidak boleh tergesa-gesa lari, harus datang dengan penuh ketenangan dan wibawa. Biar lagi tinggal 1 rakaat. Man adraka raka'atan faqad adraka shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat salat, maka ia akan mendapatkan seperti mendapatkan seluruh salat. Bahkan di situ ada litaukid. Faqad, kata qad itu dalam ilmu bahasa Arab litaukid. Sungguh ia telah mendapatkan, artinya jangan ragu. Jangan takut kurang kebaikannya, pahalanya, jangan. Faqad, pasti kalian akan mendapatkan secara sempurna. Jadi ini yang pertama untuk harus kita perhatikan ketika mendatangi solat, yaitu hendaknya kita mendatangi solat dengan cara tenang dan penuh wibawa. Dan hendaknya solat yang dilakukan adalah solat berjamaah, karena banyak dalil bahwasanya solat berjamaah itu lebih afdal, 25 derajat, di riwayat lain 27 derajat dibandingkan solat sendiri. Baik solat sendirinya di rumah maupun di pasar, itu jauh lebih afdal. Dan didapati penjelasan 1 derajat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Di riwayat lain perjalanan 500 tahun antara 1 derajat ke derajat yang lain. Jadi kalau 27 derajat kali 500 tahun berapa? Itu bedanya antara solat sendiri dan solat berjamaah. Ini yang akan kita pelajari nantinya ketika berjamaah. Apa awal? Saf.
bagaimana yang terbaik untuk laki-laki, untuk perempuan. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas seperti kelakuan kita hari-hari, dari azan, setelah azan, jawab azan, sampai keluar rumah. Itu akan kita pelajari sebagaimana keseharian kita. Yang sudah kita pelajari dari toharoh itu berhubungan dengan keseharian kita. Itu cara belajar yang paling efektif, yaitu amalan yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita cari ilmunya, kita amalkan, itu yang paling membekas pada kehidupan. Begitu cara belajar. Tidak belajar semua ilmu, tapi tidak ada yang membekas ilmu tersebut pada kehidupan kita. Itu bukan cara belajar yang bagus. Cara belajar yang bagus, misalnya ini sudah sholat, kita akan pelajari sudah sholat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelakuannya. Oh, Nabi berzikir-zikir. Zikirnya apa? Ini. Begitu seterusnya. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya sampai setelah sholat. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.